Ketika bangsa Yahudi hidup di pengasingan, Raja Koresh yang berkuasa memberikan mereka penawaran untuk kembali ke Yerusalem. Namun, tidak semua orang Yahudi kembali ke kampung halamannya. Sebagian dari mereka memanfaatkan keputusan Raja Koresh dan meninggalkan Babilonia. Sementara yang lain tetap tinggal di Babilonia dan membantu dengan menyumbangkan emas, perak, dan sumber daya lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk tetap tinggal di Babilonia. Beberapa orang Yahudi mungkin sudah terlalu tua untuk kembali. Sudah 70 tahun sejak kehancuran Yerusalem dan banyak orang yang tidak sanggup menanggung perjalanan sejauh kurang lebih 900 mil. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan mereka yang sakit atau cacat. Beberapa orang Yahudi mungkin menolak pindah karena kenyamanan Babilonia. Banyak di antara mereka yang lahir di Babel pada masa pengasingan dan mereka tidak tahu apa-apa lagi. Selain itu, banyak orang Yahudi yang memperoleh status penting pada masa pemerintahan Koresh. Mereka merasa nyaman di tempat mereka berada. Alasan lain mengapa sebagian orang Yahudi tidak kembali ke Yerusalem adalah kekhawatiran akan keselamatan pribadi. Jalan menuju Yerusalem dan tanah Yudea sendiri penuh dengan bahaya. Yang terakhir, alasan lain mengapa sebagian orang Yahudi memilih untuk tidak kembali adalah besarnya upaya yang diperlukan untuk membangun kembali bangsa di sana. Yerusalem harus dibangun kembali, namun bukanlah tantangan yang mudah untuk membangun kembali seluruh kota, termasuk tembok kota. Orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Persia kemudian menghadapi kesulitan mereka sendiri, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam kitab Ester. Kitab Ester begitu unik karena dua alasan. Ini adalah salah satu dari dua kitab dalam Alkitab yang diberi nama berdasarkan nama seorang wanita. Yang lainnya adalah kitab Rut. Ini juga merupakan satu dari dua kitab dalam Alkitab yang tidak pernah menyebutkan nama Tuhan secara langsung. Yang lainnya adalah Kidung Agung. Alhasil banyak orang yang dibuat bingung oleh kitab Ester. Kitab ini menceritakan kisah Ester yang menjadi ratu di dalam budaya pagan dan berjuang untuk menyelamatkan umat Yahudi dari genosida. Kitab ini memberikan contoh tentang bagaimana individu dapat bertahan dalam iman mereka di tengah-tengah budaya yang berbeda. Kisahnya indah dan romantis. Namun mengapa dimasukkan dalam Alkitab? Mengapa kita wajib membacanya? Apa yang bisa kita petik darinya? Ester, seperti Yehezkiel dan Daniel, ditulis pada masa pembuangan orang Yahudi, menjadikannya salah satu dari sedikit kitab di Alkitab yang seluruhnya berada di luar tanah perjanjian. Meskipun Ester ditulis jauh di kemudian hari dibandingkan dua kitab lainnya, yang mana mereka menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi berperilaku dalam masyarakat non-Yahudi. Oleh karena itu, kitab ini dapat menjadi panduan yang sangat baik bagi kita untuk bagaimana bertindak dalam lingkungan non-Kristen. Latar belakang sejarahnya adalah koalisi Media dan Persia yang mengalahkan Babilonia. Raja pertama kekaisaran baru ini adalah Darius, orang Media yang dilanjutkan oleh Xerxes I atau Ahashiweros, seorang Persia. Xerxes adalah penguasa kerajaan yang terbentang dari India hingga Mesir di timur. Namun ada masalah yang akan terjadi. Jadi dia mengadakan konferensi 180 hari untuk mempertimbangkan bagaimana dia akan mengatasi ancaman Yunani. Mereka merayakan pesta 7 hari di halaman kerajaan pada akhir sesi. Ester 1 ayat 3 hingga 5. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ketika mereka sudah terlalu banyak minum anggur, Raja memanggil istrinya Wasti untuk menari untuk mereka.
karena dia membutuhkan hiburan untuk para jenderalnya. Namun Ratu Wasti menolak perintah raja, sehingga hal ini membuat raja marah. Ester 1 ayat 12. Salah satu orang bijak raja bernama Memukan melihat adanya preseden berbahaya. Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apalagi diceritakan orang Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Ester 1 ayat 16 hingga 18. Menurut Memukan, contoh buruk yang diberikan Ratu Wasti harus ditindak tegas. Xerxes setuju dengan penilaian penasehatnya dan hasilnya Wasti tidak pernah lagi menghadap raja. Posisinya sebagai ratu harus diberikan kepada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Ester 1 ayat 19. Raja Persia memilih Ester menjadi ratunya. Ester adalah seorang gadis yatim piatu Yahudi yang dibesarkan oleh sepupunya, Mordekai. Mordekai tinggal di Shushan, kota metropolitan Persia yang sekarang adalah Iran. Ester tidak memberitahu raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Suatu hari, Mordekai mendengar bahwa Haman, seorang pemimpin penting yang bekerja untuk raja, berencana membunuh semua orang Yahudi. Mordekai merasa gundah. Dia adalah orang Yahudi dan tidak ingin semua orang yang dia cintai dibunuh. Mordekai dan semua orang Yahudi menangis. Ester tidak tahu apa yang salah. Dia mengirim utusan untuk bertanya pada Mordekai, mengapa semua itu terjadi? Mordekai memberitahu Ester tentang rencana jahat Haman. "Kamu harus melakukan sesuatu," kata Mordekai. "Pergilah menghadap raja dan mintalah baginda untuk membela bangsa kita." Ester mengirim pesan kembali kepada Mordekai bahwa tidak ada yang bisa mendekati raja kecuali raja memanggilnya. Semua orang mengetahui bahwa bagi yang menghadap raja tanpa dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati, kecuali orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, kata Ester, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Mordekai berkata, "Jika kamu tidak menghentikannya, maka dia akan membunuhmu juga." Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Ester 4 ayat 12 hingga 14. Ester meminta Mordekai dan orang-orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari. Ester sendiri juga berpuasa. Kemudian dia akan pergi menghadap raja meskipun itu berarti dia menghadapi resiko dihukum mati. Pada hari ketiga, Ester pergi menghadap raja. Raja melihat Ester dan mengulurkan tongkat emasnya. "Apa maksudmu, hai Ratu Ester?" Raja bertanya. "Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Jadi Haman dan raja pergi ke pesta Ester. Setelah makan, raja bertanya, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?"
"Datanglah ke pestaku besok bersama Haman," kata Ester. Raja setuju. Keesokan harinya, Haman dan raja pergi ke pesta Ester. Setelah makan, raja berkata, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Ester angkat bicara, "Ada sebuah rencana jahat untuk membunuhku dan seluruh bangsaku." Raja pun bertanya kepada sang ratu, "Siapa yang bertanggung jawab atas rencana ini?" "Musuh jahat ini, yaitu Haman," kata Ester. Raja menjadi sangat marah. Raja memerintahkan agar Haman dihukum mati dan umat Israel diberi hak untuk membela diri. Akhirnya, umat Israel berhasil mempertahankan diri dan Haman dihukum mati. Hari itu kemudian dirayakan sebagai Purim, sebuah hari raya umat Israel yang dirayakan setiap tahun untuk memperingati kemenangan mereka atas Haman. Tuhan memegang kendali, termasuk atas rencana jahat Haman untuk menghancurkan orang-orang Israel. Seperti Haman, setan ingin merusak rencana Tuhan dan menghancurkan orang-orang percaya. Setan berpikir dia telah menang ketika Yesus mati di kayu salib. Namun Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan setan untuk selamanya. Semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan dari dosa dan kematian.